lagi bertemu dengan saya dalam suasana yang berbeda. Saya yakin kita tetap dalam perlindungannya. Haleluya. Kita masih melanjutkan yaitu serial khotbah mengenai keadaan manusia pada akhir zaman. Kali ini kita masuk dalam bagian yaitu tidak mau berdamai. Sebelum lebih lanjut, mari kita baca firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai yang ketiga. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, poin yang kita bahas kali ini adalah tidak mau berdamai. Kata tidak mau berdamai yang dipakai dalam bahasa Yunani adalah aspondos. A berarti tidak, artinya mengandung makna yang negatif, dan spondos dari kata sponde yang berarti adalah pencurahan suatu perjanjian dengan biasanya dilakukan dengan anggur atau darah. Perjanjian yang dibuat ini biasanya adalah mereka membuat suatu janji, tapi karena ada kata asnya tadi yaitu tidak, berarti mereka yang tidak mau menepati suatu perjanjian. Artinya mereka memang tidak niat untuk menepati suatu perjanjian. Biasanya faktornya memang mereka tidak komitmen, memang mereka tidak mau terikat, dan mereka hanya mengatakan suatu janji hanya sebagai lip service saja. Ada dua hal biasanya faktor orang tidak mau, artinya membuat perjanjian. Biasanya karena memang dia sering mengalami kepahitan. Dia hidupnya mungkin mengalami trauma pada masa lalu atau sesuatu yang sangat-sangat tidak enak. Yang kedua adalah memang mereka adalah orang-orang yang tidak punya wibawa atau tidak punya nilai sama sekali, sehingga mereka tidak pernah mau berkomitmen atau berjanji untuk apapun. Jadi dengan kata lain, di akhir zaman ada banyak orang yang tidak mau berdamai. Tidak mau berdamai artinya dia tidak mau membuat sesuatu supaya keadaan menjadi tenang, aman, membuat sesuatu menjadi keadaan lebih baik, lebih berjalan dengan mulus atau lebih harmonis, karena mereka tidak mau membuat janji supaya mau berubah, supaya mau mengalami terobosan yang baik. Ini adalah sifat manusia yang selanjutnya di akhir zaman. Ada 3 hal kenapa orang artinya tidak mau berdamai. Pertama, orang tidak mau berdamai kepada dirinya sendiri. Kenapa orang tidak mau berdamai terhadap dirinya sendiri? Karena dia mungkin memang memiliki masa lalu yang kelam, yang suram, sehingga dia selalu mengingat-ingat masa lalunya, sehingga tak kalah di masa kini dia merasa bahwa masa lalunya itu selalu membayang-bayanginya, selalu mengikuti dia, dan selalu akan menjadi artinya momok yang menakutkan kepada dia, sehingga dia di dalam hatinya bisa saja berkata, aku tidak mungkin bisa menjadi lebih baik karena masa laluku saja sudah suram. Aku tidak mungkin bisa menjadi sesuatu yang berarti karena masa laluku saja sangat artinya buruk. Jadi dia tidak mau berdamai dengan masa lalunya. Dia tidak mau membuat komitmen dengan dirinya bahwa selalu ada hari esok yang lebih baik, bahwa setiap orang punya potensi untuk berubah ke arah yang lebih baik, yang lebih benar. Tetapi dia selalu terbelenggu, terikat
kepada masa lalunya. Dia tidak berani mengambil keputusan untuk berubah. Dia tidak mau mengampuni masa lalunya. Dia tidak mau memaafkan apa yang terjadi di dalam hidupnya di masa-masa yang lampau. Jadi itu yang pertama. Jadi orang tidak mau berdamai dengan dirinya, dengan masa lalunya. Yang kedua, orang tidak mau berdamai dengan yaitu orang lain. Padahal di dalam kehidupan ini kita harus selalu berusaha mencari kedamaian. Karena seperti firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Di dalam versi lain dikatakan bukan membawa. Kalau membawa itu artinya ada sesuatu yang kita artinya bawa. Ada sesuatu yang menjadi kita pikul. Tetapi ini di dalam versi lain dibilang, berbahagialah mereka yang menciptakan damai. Artinya damai itu diciptakan. Jadi yang kedua adalah orang tidak mau berdamai dengan orang lain. Biasanya karena dia merasa lebih benar. Biasanya karena dia merasa lebih dipentingkan, lebih diprioritaskan. Sehingga untuk dia memikir untuk apa berdamai dengan si A. Untuk apa berdamai dengan si B. Atau bukan aku yang butuh mereka, mereka yang butuh aku. Atau bukan aku yang artinya lebih perlu dengan mereka, mereka yang lebih perlu aku. Model-model seperti ini ada di akhir zaman. Dia tidak mau berdamai dengan orang lain. Kalaupun mungkin pada saat-saat tertentu dia mau akur, dia mau damai dengan orang lain, itu biasanya karena ada hal-hal yang dia ambil. Ada artinya motivasi yang tersembunyi, ada maksud-maksud yang terselubung yang diharapkannya, sehingga dia secara di permukaan dia mau berdamai dengan orang lain. Dia mau kelihatan pura-pura semuanya dalam keadaan baik-baik saja, padahal sebenarnya tidak. Jadi ini sangat-sangat berbahaya, karena biasanya orang-orang seperti ini akan menikam dari belakang, akan membuat masalah yang tidak bisa diduga, akan membuat persoalan yang baru yang artinya bisa membahayakan. Jadi yang kedua adalah orang tidak mau berdamai dengan orang lain. Padahal mungkin orang-orang lain sudah berinisiatif, sudah mengusahakan supaya dia berdamai dengan orang yang berselisih dengan yang lain, tetapi dia akan mengeraskan hatinya. Memang biasanya orang-orang yang tidak mau berdamai dan memiliki sifat yaitu keras hati, keras kepala, tegar dan tengkuk, tidak mau dikasih pandangan, tidak mau dikasih nasihat, karena dia berpikir bukan kau yang lebih memahami tentang persoalanku dengan dia, bukan kalian yang lebih tahu tentang apa yang kualami dengan dia. Dia merasa dia lebih memahami, sehingga masukan atau artinya input dari orang lain dia tidak terima. Ini adalah model orang yang tidak mau memang berdamai. Mereka tetap bertahan dengan apa yang menjadi prinsipnya. Yang terakhir adalah tidak mau berdamai dengan Tuhan. Ini adalah puncak dari segala sesuatu tentang tidak mau berdamai. Jadi orang tidak mau berdamai dengan dirinya sendiri. Orang tidak mau berdamai dengan orang lain atau sesama. Pada akhirnya sebenarnya penyebab utamanya karena dia tidak mau berdamai dengan Tuhan. Karena dia pikir Tuhan tidak pernah membuat apa yang menjadi direncanakannya berhasil, karena dia berpikir Tuhan tidak pernah menjawab doa-doa atau pergumulannya, atau juga di sisi lain dia menganggap Tuhan tidak pernah ada tak kala dia butuh. Tuhan tidak pernah hadir atau memberikan pertolongan tak kala dia perlu. Jadi sehingga dia merasa dia tidak perlu berdamai, dia tidak perlu berinteraksi, dia tidak perlu akrab, dia tidak perlu intim dengan Tuhan. Ini karena
dia merasa bahwa dia bisa hidup tanpa Tuhan. Dia bisa berjuang sendiri. Ini adalah hal-hal yang memang bisa terjadi. Dan di akhir zaman ini, orang model seperti ini bisa muncul dan kemungkinan ada di sekitar kita. Mereka tidak lagi artinya mau membicarakan mengenai hal-hal yang berbau Tuhan. Mereka tidak mau berdamai dengan Tuhan karena dia pikir Tuhan itu sudah mati. Tuhan itu tidak berkuasa. Tuhan itu tidak lebih hebat dari dirinya. Jadi keadaan manusia pada akhir zaman adalah orang tidak mau berdamai karena di dalam hatinya selalu bergejolak, selalu meluap hal-hal yang tidak baik, selalu muncul hal-hal yang mendatangkan keburukan yang artinya timbul dari dalam hatinya. Biasanya kita tahu sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak mau berdamai itu bukan dari Tuhan. Karena seperti saya bilang, damai itu indah, damai itu membawa manfaat. Memang membuat suatu hal itu menjadi damai itu bukan hal mudah. Perlu yaitu kerendahan hati, perlu dikikis rasa ego. Karena apa? Membuat damai itu adalah suatu pengorbanan. Tetapi sebagai kita orang-orang percaya, pengikut Kristus, kita harus artinya mau berdamai dengan siapapun. Satu musuh itu sudah terlalu banyak dibanding 1000 teman. Satu lawan itu terlalu mengerikan dibanding 1000 kawan. Jadi orang-orang yang tidak mau berdamai, mereka sebenarnya akan mengalami hidup yang tidak tenang. Mereka akan mengalami yaitu kekhawatiran, kegalauan di dalam kehidupan mereka. Karena apa? Mereka akan dibayang-bayangi pikiran yang tidak menentu, pikiran yang tidak baik, karena mereka menganggap bahwa orang-orang di sekitar mereka tidak memiliki tujuan baik dalam hidup mereka, karena mereka berpikir orang-orang yang ada di sekitar mereka mau mencelakakan mereka, mau membuat hidup mereka hancur, mau membuat hidup mereka yaitu terpuruk, bahkan artinya bisa membawa yaitu membahayakan diri mereka. Ini membuat mereka tidak tenang. Ini membuat mereka semakin berpikir yang aneh-aneh, sehingga orang-orang yang tidak mau berdamai ini bisa saja melakukan hal-hal yang di luar kewajaran supaya mereka yaitu merasa hatinya tenang. Bisa saja mereka jadi minum-minum obat penenang, atau bisa saja mencari pelarian-pelarian ke artinya kuasa-kuasa kegelapan, karena mereka seperti saya katakan tadi, mereka tidak mau berdamai dengan Tuhan, sehingga mereka mengambil alternatif yaitu sesuatu kekuatan di luar Tuhan. Dan ini memang di akhir zaman ini terjadi. Orang-orang yang tidak mau berdamai adalah musuh daripada kebenaran. Orang-orang yang tidak mau berdamai akan membuat suasana menjadi runyam dan semakin kacau. Itu sebabnya marilah kita tidak mengikuti atau tidak meniru orang-orang yang tidak mau berdamai, karena itu akan sangat merugikan baik diri kita sendiri, hubungan kita dengan sesama, terlebih hubungan kita kepada Tuhan. Berdamailah kalau bisa dengan semua orang, karena harga dari tidak berdamai itu sangat mahal sekali. Tetapi harga sebuah kedamaian itu indah dan bermanfaat. Damai itu selalu membawa berkat. Tuhan memberkati.